Shalom, sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita mau mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Benar ya Bapa, selama hidup kami ingin menyembah-Mu selalu Yesus. Bapa, hari ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicara atas setiap kami melalui renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 28 Maret 2023. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang mana pada hari ini saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Yosua pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-21. Dan pada hari ini tema kita akan membahas tentang Tuhan tempat perlindungan. Saya akan mendasari perenungan ini dari beberapa ayat yang akan saya bacakan bagi saudara. Yang pertama saya akan bacakan dari Yosua 20 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini,
tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Berikutnya saya akan bacakan beberapa ayat lagi yang diambil dari Yosua 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini, manusia hidup di dunia ini butuh perlindungan. Perlindungan dalam berbagai area kehidupan ada banyak, yang diantaranya perlindungan atas fisik tubuh kita, perlindungan saat membeli barang agar barang yang dibeli sesuai dengan kriteria yang ditawarkan, perlindungan terhadap hukum agar terjadi kehidupan yang adil dan dalam damai, agar tidak terjadi hukum rimba, yaitu tanpa memperhatikan hukum negara melakukan balas dendam. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai perbuatan yang melindungi, sehingga hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Nah, perlindungan dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai sejahtera, dan dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, atau hal yang lain. Fungsi perlindungan menjadi penting dan dibutuhkan oleh keluarga-keluarga juga, secara khusus bagi anak-anak agar mereka yang masih berusia di bawah umur merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Demikian juga perlindungan berlaku bagi mereka yang mendapatkan status di tengah-tengah keluarga seperti suami istri atau orang tua anak. Perikop dalam Yosua 20 memberikan gambaran tentang kota-kota perlindungan yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dilakukan kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memberikan hak istimewa kepada bangsa Israel yang melakukan pelanggaran dengan membunuh namun dengan tidak sengaja atau bukan karena kebencian, maka mereka harus dilindungi dengan berdiam di kota-kota perlindungan yang telah disiapkan. Bangsa Israel telah menetapkan kota-kota tersebut, namun perlu kita renungkan bahwa sebenarnya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sejati dan sempurna. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita sebagai orang percaya? Maka yang pertama saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan karena Dia adalah penolong yang abadi yang mengusir musuh yang ingin membunuh. Saudara dapat membacanya dalam Ulangan 33 ayat 27. Hal yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita sebagai orang percaya? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang memberikan kebahagiaan yang sejati kepada setiap orang percaya yang berlindung kepadanya. Saudara dapat membaca di dalam Rut 3 ayat 1. Nah yang ketiga saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita sebagai orang percaya? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang teraniaya. Dan saat mereka tertindas,
dan merasa kesesakan. Saudara dapat membacanya dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10. Nah, yang keempat, saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita sebagai orang percaya? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang sedang bersusah hatinya. Saudara dapat membaca dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11. Nah, berikutnya saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita sebagai orang percaya? Maka yang kelima, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya, karena pada Tuhanlah ada keselamatan dan kemuliaan sebagai gunung batu yang kuat terhadap musuh. Saudara dapat membacanya di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, semua manusia membutuhkan tempat perlindungan terhadap segala situasi dalam hidupnya, terutama jika diperhadapkan dengan musuh yang akan mencelakakan atau membunuh dirinya, termasuk membunuh iman. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan sebagai pelindung pribadimu? Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat renungan pada hari ini yang memberikan kekuatan iman kami dan memberikan sesuatu arahan bahwa tempat perlindungan kami adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah penolong yang memberikan perlindungan, kebahagiaan. Dia akan memberikan perlindungan bagi mereka yang tertindas, bahkan bagi mereka yang sesak hatinya, bahkan mereka yang susah. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Itu sebabnya kami percaya bahwa kami sebagai orang percaya adalah percaya dengan iman Tuhan sebagai tempat perlindungan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.